Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wal amala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majelis ilmu, yang mana menghadiri majelis ilmu itu adalah suatu fadilah dari Allah SWT yang perlu kita syukuri, karena tidak semua orang itu sadar tentang keistimewaan majelis ilmu, yang mana banyak sekali para ulama membahas tentang fadilah ini. Salah satunya dari perkataan Nabi Muhammad SAW bahwasanya majelis ilmu itu termasuk dari taman-taman surga yang ada di dunia ini. Kemudian salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan perjuangan beliau kita bisa merasakan indahnya ajaran Islam, yang mana dengan pengorbanan beliau kita bisa merasakan indahnya ukhuwah Islamiyah yang tidak terbatas oleh batasan negara ataupun yang lainnya. Dan semoga dengan kita melaksanakan semua ajaran Nabi Muhammad SAW, kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama saya minta maaf karena keterlambatan saya. Karena tadi sebenarnya dari sore itu saya sudah sampai Goa, dan habis maghrib sampai isya saya sedikit pesimis, ini kok hujan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah SWT kita bisa berkumpul di sini dengan niat belajar bersama. Kemudian yang akan kita bahas di sini adalah tentang Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis di sini dari dulu sampai sekarang itu belum bisa kita kuasai penuh dengan istiqomah. Maksudnya istiqomah di sini pernah memang atau bisa kita buka, bisa kita kuasai, tentunya di zaman Umar bin Khattab dan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi dan yang lainnya. Tapi untuk saat ini sampai detik ini itu kita hanya bisa memandang saja, hanya bisa melihat bagaimana kota suci Baitul Maqdis itu diinjak-injak oleh kaki kotor orang-orang kafir. Nah, maka niatan kami di sini membahas Baitul Maqdis agar kita itu setiap bulan lah ya, minimal setiap bulan itu kita bisa ingat tentang Baitul Maqdis, dan sekalian kita membahas sejarahnya. Karena Baitul Maqdis ini kalau kita bahas dari awal itu sangat panjang sekali, dan hampir setiap masa yang ada di Baitul Maqdis itu ada seorang nabi yang memimpin umatnya di Baitul Maqdis. Maka kemarin kita sudah bahas cikal bakal Baitul Maqdis dari masa Nabi Ibrahim, bagaimana beliau membangun dan menjaga Baitul Maqdis, kemudian keturunan-keturunannya dari Yakub, dari Ishak, kemudian Yakub dan anak-anaknya sampai Nabi Musa dan saudaranya Harun. Kita sudah bahas semua. Nah, sekarang kita akan membahas Baitul Maqdis pada masa Nabi Yusha bin Nun. Dan sebelumnya kita harus tahu dulu siapa itu Yusha bin Nun. Yang kita ketahui bahwasanya kesepakatan para ulama itu
nabi dan rasul itu tidak hanya 25, tapi hanya Allah yang tahu. Seperti halnya malaikat itu tidak hanya 10, tapi hanya Allah yang tahu. Dalilnya apa? Dalilnya ketika kita membahas malaikat. Dalilnya ketika Nabi Muhammad SAW itu pergi Isra dan Mi'raj, ketika sudah hampir sampai ke langit ke-7, itu ternyata Nabi Muhammad SAW itu melihat puluhan ribu malaikat masuk ke suatu pintu dan tidak keluar lagi, dan itu setiap harinya ada yang masuk tapi nggak keluar. Setiap masuk puluhan ribu. Berarti di sini bukti bahwasanya malaikat tidak hanya 10. Dan juga Rasul itu tidak hanya 25. Tapi kenapa kok yang kita ketahui, mungkin yang kita hafal namanya atau yang kita tahu namanya hanya 25? Karena memang keinginan Allah seperti itu. Karena Allah pun berfirman dalam Quran yang artinya Rasul-Rasul itu ada yang kami kisahkan, ada yang tidak kami kisahkan. Maka ini ada suatu kitab namanya Rasail Minal Quran. Ini karya buku ini Rasail Minal Quran itu terlihat di video. Maksudnya di video para pejuang yang ada di Gaza itu ada buku itu. Kami pernah melihat, ini ada buku namanya Rasail Minal Quran, dan kalau kita buka bukunya itu membahas tentang ini. Membahas tentang kenapa kok Rasul itu ada yang diceritakan, ada yang tidak. Maka tadabbur dari pengarangnya itu beliau mengatakan, maka kalau nama kita itu tidak terkenal di muka bumi ini, tidak dikisahkan oleh orang-orang nama kita, itu tidak akan mengurangi keistimewaan kita yang kita miliki. Seperti halnya para rasul itu ada banyak sekali ternyata yang tidak kita ketahui namanya, tetapi Allah SWT tidak mencabut keistimewaan mereka di hadapannya. Bukan berarti yang diceritakan Allah itu lebih istimewa daripada yang tidak diceritakan, tidak. Semuanya sama Rasul. Dan kita tahu Rasul adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita contohnya tidak terkenal, atau kalau zaman sekarang tidak centang biru dan lain sebagainya. Nah, maka itu jangan sampai kita merasa kayaknya saya ini kurang istimewa, tidak, karena setiap dari kita itu memiliki keistimewaan yang harus kita hargai, dan tidak perlu keistimewaan kita itu dihargai oleh orang lain. Minimal kita menghargai apa kelebihan kita. Maka di sini Yusha bin Nun, siapa itu Yusha bin Nun? Yusha bin Nun ini adalah seorang pemuda yang memang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, tetapi para ulama tafsir itu mentafsirkan beberapa ayat dalam Al-Quran kemudian menyebutkan namanya. Contohnya dalam surat Al-Kahfi, ketika Nabi Musa itu pengen pergi menuntut ilmu ke Nabi Khidir. Jadi kisahnya itu dikisahkan di kitab Sahih Bukhari, bahwasanya ketika itu Nabi Musa merasa menjadi orang yang paling pintar. Kemudian ketika itu Allah mengingatkan Nabi Musa bahwasanya ada lagi orang yang lebih pintar daripada kamu. Akhirnya Nabi Musa disuruh menemui orang itu. Makanya Nabi Musa ketika itu bersama anak muda ini, yang mana dikisahkan dalam surat Al-Kahfi di ayat ini, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Falamma jawaza, ketika mereka berdua. Jadi Nabi Musa tidak pergi ke Nabi Khidir sendirian. Falamma jawaza, ketika mereka berdua itu melewati suatu tempat. Qala, Nabi Musa berkata kepada lifatahu, kepada pemuda itu. Banyak orang yang menafsirkan sebenarnya pemuda ini apanya Nabi Musa. Ada yang mengatakan muridnya, ada yang mengatakan pembantunya, dan lain sebagainya. Intinya Nabi Musa tidak
tidak bertemu dengan Nabi Khidir sendirian, tapi bersama seorang pemuda. Maka Nabi Musa berkata kepada pemuda itu, atina ghoda'ana, bawa kemari makanan kita. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Kami atau kita sudah merasakan perjalanan ini perjalanan yang sangat melelahkan. Ini perjalanan apa? Perjalanan menuntut ilmu, perjalanan ingin bertemu dengan gurunya yaitu Nabi Khidir. Maka dengan ini juga para ulama mengatakan perjalanan menuntut ilmu itu tidak ada yang mudah. Pasti temannya belajar itu ya capek. Temannya belajar itu ya capek. Maka contohnya kita ambil Imam Nawawi, itu beliau mengatakan sendiri, saya itu beberapa tahun belajar itu tidak pernah menaruh punggung saya di atas kasur. Jadi beliau kalau tidur seperti ini, contohnya beliau tidur seperti ini saja di mejanya, atau tidur meletakkan punggungnya di tembok. Ini ketika bangun biar cepat. Dan beliau wafat dalam umurnya 45 tahun. Itu karyanya melebihi jumlah umurnya. Karyanya melebihi jumlah umurnya, melebihi 45 karya. Dan beliau karena sibuk belajar, sibuk mengarang kitab, beliau sampai gak sempat nikah. Jadi beliau belum nikah sampai beliau wafat. Bukan berarti beliau itu mengharamkan nikah, tidak. Tapi beliau memang karena sibuknya belajar sampai belum sempat menikah. Nah, maka di sini kata fata dalam ayat itu ditafsirkan, contohnya Imam Ibnu Katsir atau tafsir yang lain mengatakan bahwasanya anak muda itu yang bersama Nabi Musa adalah Yusha bin Nun. Entah itu muridnya atau pembantunya, itu banyak perbedaan pendapat. Intinya pemuda itu adalah Yusha bin Nun. Dan banyak ternyata para nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya, tapi cuma disebutkan dia seperti itu. Dia bersama nabi ini, seperti itu. Nanti akan kita bahas juga, ada namanya Nabi Samuel, atau kalau kita bahasakan Nabi Samuel. Nanti kita akan bahas juga. Nah, maka di sini kita sudah bisa mengetahui ternyata Nabi Yusha bin Nun itu juga disinggung di dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana kisah masuknya Nabi Yusha bin Nun ke Baitul Maqdis? Karena kita tahu, kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwasanya Nabi Musa itu belum berhasil masuk bersama Bani Israel ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena di dalamnya sudah dikuasai oleh orang-orang kuat. Maka ternyata penerusnya yaitu Yusha bin Nun itu bisa masuk dan membebaskan Baitul Maqdis dan mengusir orang-orang tersebut. Maka di sini contohnya Yusha bin Nun itu masuk bersama generasi kedua. Kan generasi pertama Bani Israel yang pergi dari Mesir ke Baitul Maqdis itu kan generasinya Nabi Musa bersama Nabi Harun. Kemudian karena mereka ngeyel terus ke Nabi Musa, ya akhirnya banyak menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beberapa tahun kemudian ketika Nabi Musa sudah wafat, itu diganti oleh Nabi Yusha bin Nun. Itu generasi keduanya, mereka berhasil masuk bersama Nabi Yusha bin Nun pada hari Jumat di waktu asar. Ada kisah yang menarik, yang mana kisahnya Nabi Yusha bin Nun itu ketika hari Jumat sore, itu kan Nabi Yusha bin Nun masih menganut ajarannya Nabi Musa. Yang mana ajarannya Nabi Musa itu ketika hari Sabtu, yaitu tidak boleh melakukan apa-apa, nggak boleh perang. Ya, tidak boleh perang. Kalau ajaran Nabi Muhammad kan tidak boleh perang di Asyuril Hurum, di 4 bulan yang suci, Muharram dan lain sebagainya. Nah, kalau ini di hari Sabtu, maka ketika itu masih berperang, tapi perangnya belum selesai. Ya akhirnya Nabi Yusha bin Nun ini berdoa kepada Allah agar matahari itu ditahan dulu, jangan tenggelam dulu. Silahkan tenggelam tapi biar perangnya selesai dulu. Itu doanya Nabi Yusha bin Nun, dan akhirnya dikabulkan oleh Allah, dan akhirnya
Nabi Yusha bin Nun bisa masuk ke Baitul Maqdis pada hari Jumat di waktu asar. Dan juga kisah ini juga dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 58 dan juga ayat 59 yang bunyinya wa id qulna dukhulu hadhil qaryah, ketika kami mengatakan kepada Bani Israel masuklah ke desa ini, ke kota ini, maksudnya adalah Baitul Maqdis, ketika mereka ngungsi dari Mesir karena ada Fir'aun, kemudian mereka disuruh masuk ke Baitul Maqdis. Wa id qulna dukhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum raqada, kalian bisa makan di Baitul Maqdis ini, terserah mau makan makanan apa saja ada, tapi dengan syarat wadkhulul baba sujada, kalian harus masuk ke gerbang Baitul Maqdis ini dengan cara sujada. Sujada di sini bukan maksudnya sujud ya. Kalau masuk dengan sujud berarti kan berangkang. Tapi bukan dengan sujud, tapi dengan menundukkan kepala. Itu ditafsirnya seperti itu. Jadi masuk ke gerbang sambil menundukkan kepala. Wa qulu hittah, dan berkatalah hittah. Hittah itu artinya merasa bersalah. Ketika kalian masuk, kalian harus menundukkan kepala dan kalian harus berkata hittah, artinya kita minta maaf, kami merasa bersalah atau beristighfar. Naghfir lakum khotoyakum, maka kami akan memaafkan semua kesalahan kalian. Wasanazidul muhsinin. Kemudian di ayat 59-nya fabaddalal ladzina dzalamu qaulan, ternyata ya masih ada saja bibit-bibit Bani Israel generasi pertama yang mereka zalim kemudian mengganti perkataannya. Nah, disuruh bilang hitoh malah bilang hintoh. Hintoh itu artinya biji-bijian, malah bilang biji-bijian dan tidak mau sujud. Qila lahum fa anzalna 'alal ladzina rizqan minas sama'i bima kanu yafsukun. Ini kisah yang mana kisah bagaimana Bani Israel berhasil memasuki Baitul Maqdis. Kemudian ketika mereka berhasil masuk dan berhasil mengusir para penjajah karena dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun, mereka sudah merasa aman dan mereka mulai membangun rumah-rumah, mulai membangun masjid dan membuat kubah di atasnya yang mana itu berada di tanah Baitul Maqdis. Nah, kemudian ini sudah selesai sebenarnya masa Nabi Yusha bin Nun. Maka di sini yang menarik juga bagaimana nasib Bani Israel ketika ditinggal oleh Nabi Yusha bin Nun. Nah, maka di sini kita bagi menjadi dua periode. Pertama masa para hakim. Jadi ketika Nabi Yusha bin Nun sudah wafat, itu yang memerintah Baitul Maqdis itu ya hakim-hakim mereka sendiri, bukan orang lain, ya, orang-orang yang paham tentang aturan kenegaraan atau hakim-hakim. Dan masa itu bertahan sampai 400 tahun, terus dipimpin oleh para hakim. Nah, kemudian karena mulai berkembang Baitul Maqdis ini selama 400 tahun, maka raja-raja di sekitar Baitul Maqdis mulai ingin menguasai Baitul Maqdis. Nah, maka masa Umarok atau masa kerajaan, di mana Baitul Maqdis ketika itu mulai melemah dan raja-raja sekitar mulai masuk ingin menguasai Baitul Maqdis. Raja-raja sekitar negara yang ada di sekitar Baitul Maqdis. Maka di masa ini itu ada namanya Nabi Samuel, yang mana kalau dalam tulisan Arabnya Samuel, kalau dibaca Latin Samuel. Nah, maka di masa ini sebenarnya dikisahkan kisah Nabi Samuel, kemudian nanti ada Raja Tolut, ada Raja Jalut. Kalau di dalam Arabnya Jalut pakai tak, kalau dibaca Latinnya Goliat. Dan Nabi Daud dan anaknya Nabi, salah nulis bukan Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman. Jadi orang-orang ini itu ada di masa Umarok ini. Ya, maka salah satu yang dikisahkan dalam Al-Quran itu perangnya Raja Tolut dengan Raja Jalut, musuhnya
Jadi Tolut itu yang membela Baitul Maqdis, Raja Jalut yang ingin menjajah. Nah, maka kisahnya ini kan dikisahkan di surat Al-Baqarah ya. Akhir-akhir juz 3 itu. Ya, Allah berfirman, "Alam taro ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa." Apakah kalian tidak melihat bagaimana kisahnya Bani Israel min ba'di Musa, setelah Nabi Musa wafat. Nah, min ba'di Musa di sini Ibnu Katsir mentafsirkan dan ulama-ulama tafsir yang lain bahwasanya ini di zaman kapan? Nah, di zaman setelah Yusha bin Nun, yaitu ketika dipimpin oleh Nabi Samuel. Ya, Nabi Samuel. Jadi Samuel itu kan kalau kita pahami apa namanya, kok kayak Eropa gitu. Apa? Dalam kata il ya dan lam itu diartikan di zaman dengan bahasa Ibrani itu artinya agama. Maka ada Israel, Samuel dan lain sebagainya. Nah, maka mimba di Musa di situ ternyata di zamannya siapa? Di zamannya Nabi Samuel itu. Alam tara ilal mala'i min bani Musa min bani Israil min ba'di Musa itu qalu li nabiyillahum. Mereka berkata kepada nabi mereka. Nabi mereka ini siapa? Kan tadi disebutkan min ba'di Musa, setelah zamannya Musa. Berarti enggak mungkin Nabi Musa. Mereka berkata kepada nabi mereka. Siapa nabinya ini? Nabi Samuel. Ya, Nabi Samuel ternyata. Ib'as lana malikan nuqatil fisabilillah. Tolong wahai Nabi Samuel, angkatlah dari kami itu seorang raja agar kita bisa berperang mempertahankan Baitul Maqdis melawan raja-raja yang ingin menjajah Baitul Maqdis. Nah, maka akhirnya ketika itu terpilihlah si Tolut. Si Tolut terpilih. Tapi yang namanya Bani Israel itu dari dulu sampai zamannya Nabi Samuel itu banyakkan minta tapi prakteknya enggak ada. Maka ketika Nabi Samuel mengangkat Tolut menjadi seorang raja, mereka protes juga. Loh, masa raja kok kayak gini? Enggak kaya, dari orang-orang miskin. Mereka protes. Nah, maka jawaban Nabi Samuel ini semua dikisahkan di ayat itu. Orang ini orang yang mulia. Fazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah berfirman seperti itu. Raja Tolut ini itu melebihi kalian dalam segi kekuatan fisik dan dalam segi pengetahuannya. Nah, maka sebenarnya pemimpin itu fisiknya harus kuat dan pengetahuannya juga harus kuat seperti Raja Tolut ini. Nah, maka ketika Raja Tolut itu diangkat, mereka masih belum percaya. Kecuali Raja Tolut itu, jadi ciri-ciri raja-raja zaman itu mereka bisa megang tabut. Tabut itu apa? Tabut itu seperti kalau dalam tafsirnya dikatakan tabut itu seperti peti yang mana di dalamnya ada ajaran-ajarannya Nabi Musa. Ajaran-ajaran Nabi Musa. Maka ketika itu Tolut pun bisa mempelajari tabut tadi. Dan kemudian termasuk dari perwiranya atau ya kita bisa bilang perwira dari pasukannya Raja Tolut itu ada Nabi Daud. Tapi ketika itu Nabi Daud belum diangkat menjadi nabi, masih menjadi perwira. Maka kita semua tahu bagaimana kisah Nabi Daud melawan raksasa ya. Pakai pelintang, bahasa Indonesianya ketapel. Pakai ketapel. Nah, itu ketika beliau Nabi Daud ini belum diangkat menjadi nabi dan masih menjadi perwiranya Raja Tolut. Maka singkat cerita, ya ketika perang dengan Raja Jalut ini atau Goliat itu Raja Tolut menang. Raja Tolut menang karena perwiranya pun orang hebat, yaitu nanti akan diangkat menjadi Nabi Daud. Kemudian ketika peperangan ini selesai, akhirnya ketika Raja Tolut juga sudah wafat, maka yang memimpin ketika itu adalah Nabi Daud. Nabi Daud ketika itu tugasnya apa? Nabi Daud mengambil tugas
mensejahterakan Baitul Maqdis. Karena ketika itu sudah ada tabut, maka dalam Quran dikatakan fihi sakinah. Jadi tabut itu harus diurus. Kenapa? Kalau tabut ini tidak dijaga, maka ketentraman negara Baitul Maqdis itu akan terganggu. Karena di dalamnya ada warisan dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Di situ ajarannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka dijaga. Saking pengen jaganya, Nabi Daud itu membuat kuil besar ya, dengan material-material yang langka, ya, yang mana di sana itu ada 6 tiang. Nah, makanya kalau kita melihat lambang bendera Israel, itu kan bintang yang ada 6 segi, Pak ya. Nah, itu diambil dari bangunannya Nabi Daud seperti itu. Nah, kemudian ternyata karena terlalu mewah, akhirnya Nabi Daud belum bisa menyelesaikan bangunan tersebut. Maka ketika itu beliau sudah punya anak namanya Sulaiman, yang mana nanti beliau juga akan diangkat menjadi seorang nabi juga. Nah, nanti kita tahu semua bagaimana kisah Nabi Sulaiman. Ternyata Nabi Sulaiman itu juga apa? Cikal bakalnya juga ada di Baitul Maqdis. Nah, jadi ketika itu Nabi Sulaiman meneruskan bangunan yang belum diselesaikan oleh ayahnya. Nah, maka disebut dengan apa? Kuil Sulaiman. Dengan kuil Sulaiman. Nah, maka disitulah Nabi Sulaiman mulai membangun kerajaannya, yang mana nanti pasukannya ada yang dari manusia, ada yang dari jin dan lain sebagainya. Nanti bertemu dengan Ratu Bilqis, semuanya terjadi di situ. Semuanya terjadi di tanah suci ini. Nah, maka kita semua sepakat, kenapa kita harus minimal belajar tentang Baitul Maqdis? Karena ternyata Baitul Maqdis ini memang dari dulu itu untuk orang Islam, untuk para nabi. Dan nabi, ya nabi-nabi kita juga. Nah, maka sebenarnya apa yang terjadi sekarang ya, itu adalah murni kesalahan kita semua, bukan hanya kesalahan mungkin ada yang mengatakan ngapain mereka kenapa kok sekarang bisa dijajah? Karena kita lihat orang-orang penduduk Baitul Maqdis sekarang lemah-lemah, nggak kuat-kuat. Ya. Maka itu perkataan yang sangat salah sekali. Itu kesalahan kita semua. Kita yang tidak tinggal di sana itu miskin literasi juga, tidak paham juga tentang Baitul Maqdis. Kita tahu bagaimana berapa persen dari keluarga kita lah, nggak usah jauh-jauh. Berapa persen dari keluarga kita yang mengetahui bagaimana kemuliaan Baitul Maqdis. Itu kan sedikit. Nah, maka minimal kalaupun kita tidak bisa membantu, minimal ya berdoa, plus kita harus mempelajari biar kita semakin sayang dengan Baitul Maqdis. Nah, mungkin ini saja karena nanti masih banyak ya Pak. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya biar tidak terlalu malam. Jadi sekarang kita sudah membahas Baitul Maqdis di masa Yusa bin Nun sampai Nabi Sulaiman. Nanti untuk setelahnya kita bahas di pertemuan selanjutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.